wabarakatuh. Hai sahabat Dokter Uner TV, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Mary di acara Dokter Edukasi Spesial Ramadan di platform kesehatan FK Uner yang tentunya menyajikan episode-episode yang menarik di setiap minggunya. Jadi agar Anda tidak tertinggal, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan ikuti juga Instagram kami di @dokterunertv dan @fk_uner. Oke, edisi kali ini sungguh sangat spesial ya. Kita adakan di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Di mana di bulan ini setiap umat Islam pasti termotivasi untuk beribadah dengan maksimal, terutamanya beribadah puasa. Di momen-momen tertentu pada saat kita berpuasa, pasti ada momen di mana kita merasa lebih lemas hingga mungkin terasa pusing. Dan jika merasakan hal itu, pasti yang kita pikirkan pertama adalah apakah ini karena kadar gula darah kita yang menurun, pasti begitu ya. Tapi apakah benar semata-mata itu saja faktornya? Adakah hal lain yang mempengaruhi? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Langsung saja kita tanya ke narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kita, yaitu Dr. Sony Wibisono Mujanarko, spesialis penyakit dalam KEMD Vinasim. Assalamualaikum Dr. Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dokter untuk berbincang bersama dengan kami di sini. Insya Allah puasanya lancar ya dokter ya di tengah kesibukan. Amin. Ya, oke dokter. Kali ini kita akan membahas satu topik ringan yang tapi informasinya pasti sangat dibutuhkan dokter, yaitu menjaga kadar gula darah pada saat puasa. Seperti masyarakat kita sudah sangat familiar dengan istilah ini ya, bahkan mungkin sudah banyak yang memiliki alat memeriksa gula darah sendiri yang dilakukan secara mandiri, tapi mungkin belum semuanya memahami betul dok tentang gula darah ini. Sebelum kita jauh masuk membahas topik kali ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dokter secara singkat sebenarnya bagaimana mekanisme pembentukan gula darah dokter. Baik, terima kasih dokter. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa TV Uner, betul ya? TV Uner ya. Bulan puasa selalu dinantikan oleh semua umat muslim karena salah satu ibadah yang wajib harus dikerjakan bagi yang mampu. Tak terkecuali pasien-pasien yang kebetulan diberikan rezeki, bukan malapetaka, tapi suatu rezeki. Kalau senang sakit itu suatu rezeki ya. Nah, pada orang yang tidak sakit diabetes saja, puasa ini merupakan tantangan karena harus menjaga makan sejak sahur sampai berbuka puasa di waktu maghrib. Cukup lama, dan kalau kita lihat untuk Indonesia ya kurang lebih 12-14 jam. Tapi di negara lain bisa berbeda waktunya, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, yang ditakutkan pada orang sehat ya seperti itu. Kurang minum maka kurang cairan. Yang kedua, gula tidak kuat oleh karena gula darahnya rendah. Nah, demikian juga pada orang diabetes terjadi hal yang sama, yaitu kurang cairan dan kadar gula bukan rendah saja, tapi juga gula darahnya yang tinggi. Yang semuanya ini berdampak pada kondisi kesehatan orang diabetes. Ya, kurang cairan nanti bisa mengganggu fungsi-fungsi organ yang penting lainnya seperti ginjal ya. Demikian juga kalau gula darahnya terlalu rendah, mungkin tidak sama seperti orang yang sehat tanpa diabetes, bisa jatuh ke tidak sadar. Dan tidak sadarnya kalau kan kebetulan waktu tidur siang itu kan dianggap tidur, nanti nggak ketahuan. Demikian juga kalau gula darahnya terlalu tinggi, baik itu pada waktu saat makan sahur atau makan berbuka, yang sering berbuka, ini juga akan menimbulkan komplikasi akut lainnya yang cukup bahaya. Oleh karena itu, kalau dilihat tadi ditanya patofisiologi ya, kalau pada orang sehat itu maka kalau kita berpuasa maka tubuh membuat kondisi insulinnya dikurangi ya,
Demikian juga di anak ginjal itu akan menyesuaikan, yaitu hormon memicu untuk terjadinya gula darahnya, cadangan-cadangannya dikeluarkan. Demikian juga di pankreas, kalau insulinnya kurang maka sebaliknya hormon lain dari pankreas akan memicu produksi gula baik di hepar maupun di organ lain seperti otot atau jaringan lemak. Nah, pada orang yang sehat ini akan berjalan dengan normal, bahkan kalau misalnya pada waktu puasa ini banyak manfaatnya pada orang yang masih sehat tanpa diabetes, karena selain tadi gulanya tidak banyak disimpan, otomatis kalau kita puasa kadang-kadang berat badan turun ya, tapi ada juga lemaknya akan dibakar yang sangat baik untuk otak, jantung, otot, ginjal dan sebagainya. Tetapi pada orang yang diabetes, di sini terjadi selain insulinnya kurang ya, sehingga memicu gula darah yang tinggi, tapi juga kadar hormon di anak ginjal sangat tinggi. Demikian juga glukagonnya juga sangat tinggi, pemecahan lemaknya sangat tinggi yang memicu terjadinya gula darah yang sangat tinggi. Namun karena berpuasa, maka kadar gula yang sangat tinggi akibat kondisi puasa ini bisa bermanfaat untuk berpuasanya. Oleh karena pada saat berpuasa ini yang tadi kerja insulin yang kurang baik sebagai mekanisme kenapa orang diabetes gula darahnya tinggi terus, karena kerja insulinnya kurang baik. Ini jadi lebih baik, sehingga dapat dikatakan orang diabetes yang terkontrol atau sedikit lebih tinggi dari terkontrol masih punya manfaat di menjalani puasa, karena bisa memperbaiki kerja insulin. Kalau kerja insulinnya kurang lebih baik, maka pemanfaatan gula itu bisa dimasuk ke semua organ akan jadi lebih baik. Nah, inilah yang membuat seseorang punya manfaat berpuasa. Namun ada satu, untuk berpuasa itu tentunya ada tahap-tahapnya pada orang diabetes. Kurang lebih 3 bulan sebelum berpuasa dianjurkan untuk kontrol ke dokternya masing-masing untuk menentukan apakah aman ya. Nah, amannya ini dibagi menjadi, ada yang bagi 3, ada yang bagi 4. Dimaksudkan dibagi 3, risiko untuk terjadinya sesuatu ringan, sedang, berat atau sangat berat ya. Atau kalau dulu hanya dibagi 3 aja, ringan, sedang, berat. Nah, pembaginya apa? Kalau kita masih ingat dulu, kalau mengontrol gula darah, kontrolnya baik apa buruk, itu dicek gula darah puasa 2 jam, HbA1c. Nah, paling gampang tapi agak mengeluarkan uang, yaitu pasien-pasien kalau bisa mengontrol gula darahnya dengan HbA1c, karena ini tidak terkontrol makanan ya, tapi pengobatan yang dijalani selama 3 bulan. Nah, kalau kita melihat HbA1c, kalau di bawah 7 ini ringan, malah dianjurkan untuk berpuasa. Tidak ada alasan pada orang diabetes tersebut tidak berpuasa, kecuali ada kondisi yang menghalangi ya. Yang kedua adalah di antara 7 dan 8 ya. Ada yang ngomong 8 sampai 10 atau di atas 10. Jadi ringan, sedang, berat dan berat sekali. Nah, kalau yang 8, 7 dan 8 ini boleh berpuasa, termasuk sedang, kategori sedang, tapi harus berkonsultasi mengatur aktivitas fisiknya, diet dan obatnya. Yang lebih berat lagi 8 sampai 10, ini kategori tinggi. Ini pun juga masih bisa berpuasa, tapi tetap konsultasi lebih ketat lagi ke dokternya, baik itu mengenai dietnya, olahraganya maupun pengobatannya ya.
Dan terakhir kalau yang sangat tinggi ada HbA1c di atas 10 atau sering gula darahnya drop atau gula darahnya di atas 300 rata-ratanya atau punya penyakit kritis atau akut, ini tidak boleh jelas. Maka ini bukan tidak boleh ya, kata-kata tidak boleh, ini ibadah wajib ya. Mungkin disarankan tidak berpuasa. Nah, tadi saya menyebutkan setelah kontrol nanti ada anjuran merubah aktivitas fisik, merubah makanannya, merubah pengobatannya. Nah, untuk merubah aktivitas fisik ini tentunya kalau ringan sama sedang boleh dikerjakan waktu berpuasa. Sedangkan yang berberat mungkin dianjurkan untuk berpuasa setelah buka ya. Sedangkan untuk aturan makan dulu kita diajarkan makan pagi, selingan, setelah itu makan siang, selingan, makan malam, selingan, dan saya mau tidur itu ada selingan lagi. Nah, kalau demikian ada 6 kali. Sedangkan kita pada waktu siang, pagi sampai sore tidak boleh mengkonsumsi makanan maupun minuman. Maka ada pembagian. Untuk makan mungkin hanya pagi atau sahur, berbuka, dan kadang setelah tarawih diperbolehkan ya. Jumlah kalorinya disesuaikan, kadang-kadang hampir mengalihkan saja, tidak ada pengurangan dari makanannya, kalorinya. Cuma mungkin kita anjurkan kalau bisa jangan minum teh dan kopi pada saat makan sahur. Ini memicu untuk keluarnya buang air kecil yang lebih banyak sehingga ditakutkan kekurangan cairan ya. Nah, selanjutnya bagaimana mengatur obat. Ini penting sekali, terutama obat-obat yang bisa menurunkan gula darah segera. Nah, untuk ini bisa obat minum, bisa obat suntik. Maka dialihkan ke buka puasa itu. Sedangkan obat-obat yang tidak mempengaruhi gula darah secara cepat atau sedang, maka tetap dianjurkan minum sesuai jadwalnya, kecuali yang siang. Nah, untuk yang siang ini bisa dialihkan pada malam hari. Nah, itu. Nah, sekarang saya mau obat-obat apa yang kategori cepat menurun gula darah? Obat insulin, ya. Yang kedua obat minum yang golongan kalau kita sebut di kalangan dokter adalah golongan sulfonylurea. Nah, ini sebaiknya dipindahkan ke yang berbuka. Sedangkan yang sudah memakai insulin itu banyak. Insulin pada mengontrol gula setelah makan dan mengontrol gula darah pada saat makan. Dan mengontrol gula darah saat makan, maka ini diberikan 3 kali. Nah, bagaimana kalau udah puasa? Maka siang hari tidak bisa diberikan, maka hanya berbuka dan sahur. Bagaimana yang sahur? Dosis mungkin dikurangi 20%, 1/5-nya saja. Sedangkan bagaimana yang mengontrol gula darah insulin pada waktu kita tidak makan, yaitu insulin basal, mungkin dialihkan lebih baik ke bukan pagi tapi ke malam hari. Demikian ini biasanya dosisnya bisa tetap sama tergantung daripada kondisi pasien. Nah, itulah yang mungkin yang bisa untuk yang obat demikian juga ya. Yang kerja cepat mungkin hanya setengah atau 1/3 yang diminum pada waktu yang berbuka. Bahkan ada yang minum 1 tetap sama, tidak apa-apa pada waktu berbuka. Cuma kalau mesti harus diberikan pada waktu sahur, mungkin dikurangi setengah saja dosis golongan sulfonylurea itu. Jadi memang agak rumit, tapi kalau sudah terbiasa, kadang-kadang pasien sudah tidak mau kontrol lagi menjelang berpuasa karena sudah hafal, punya pengalaman sendiri. Dan inilah yang disebut pengobatan diabetes berdasarkan masing-masing orang atau disebut personalized ya. Masing-masing orang tidak bisa sama. Mungkin itu sebagai penjelasan singkat sebelum ya.
Oke, terima kasih dokter. Tadi sangat disarankan untuk menjaga agar kadar gula darah kita selalu dalam batas normal mulai dari sahur hingga berbuka dengan beberapa tips yang sudah diberikan oleh dokter Sony. Sudah disebutkan juga tentang kadar HbA1c yang normal. Untuk kadar normal dari gula darah sendiri, dokter? Oke, kalau gula darah normal, ya ini menyinggung, saya lupa tadi ya. Selain dianjurkan supaya tahu bahwa gula darahnya normal atau tinggi, maka ada yang disebut monitoring gula darah. Tadi yang disebutkan alat cek gula darah ya. Tidak semuanya, tapi mungkin bisa kasih tanda-tanda apa nanti gula darah turun atau gula darah terlalu tinggi. Nah, cek gula darah penting sekali. Kapan itu? Sebelum makan sahur ya, terus pagi. Ada yang mengatakan sampai 7 kali itu ya, jam 4 atau jam sebelum sahur pokoknya ya, jam 10 atau dilanjutkan jam 12 atau jam 1, terus sebelum berbuka puasa, sesudah buka puasa, dan malam hari. Nah, tetapi ada tambahan satu. Kalau punya tanda-tanda gula darah badan tidak enak, apakah itu gula darah rendah atau gula darah tinggi, saat itu segera untuk dicek. Nah, bagi yang mempunyai, sangat senang sekali melihat kondisi ini baik atau buruk dengan mengecek gula darah. Gula darah yang bagus dia jaga adalah jangan sampai, kalau puasa ada yang menganjurkan antara 90 sampai 130, mungkin agak lebih tinggi lagi lah, nggak apa-apa ya, lebih tinggi lagi. Nah, kalau orang normal tidak puasa pagi itu antara 90 sampai 130, sedangkan kalau setelah makannya, ya kalau setelah habis makan sahur atau setelah makan berbuka, sebaiknya antara 140 sampai 180. Nah, ini selalu dicatat kalau tinggi, kalau dicatat kalau rendah. Dua-duanya ini membatalkan puasa, dianjurkan ya. Kalau gula darah di bawah 70, maka dianjurkan untuk mengecek lagi 1 jam lagi. Nah, kalau tetap di bawah 70, langsung Bapak Ibu lebih aman untuk membatalkan, karena gula darah yang rendah bukan tidak sadar. Karena orang diabetes itu dianggap sebagai pasien yang sudah mempunyai penyakit pembuluh darah, yang mana yang utamanya adalah jantung. Dan ada yang menyebutkan penelitian gula darah yang rendah itu berkorelasi meningkatkan kejadian penyakit jantung. Jadi segera membatalkan, karena toh kita jadi dianjurkan berpuasa bagi yang mampu. Nah, ini sudah tidak mampu ya, dibatalkan. Cara membatalkan ya sudah makan apa ada yang ada. Mau ada gula pasir, ada teh manis, atau permen, silakan gitu. Jadi yang normal 90 130 pagi sebelum makan, setelah makannya antara 140 180. Gitu ya. Ya, baik dokter. Tadi disarankan jika mengecek kadar gula darah di momen-momen tertentu. Bahkan ada yang mengatakan sampai 7 kali dalam satu hari ya dokter. Iya. Atau jika merasakan gejala yang tidak wajar di badan. Iya. Nah, itu mungkin bisa disebutkan kembali dokter, apa gejala jika hipoglikemia atau gula darah rendah, di bawah normal, rendah atau tinggi. Iya. Seringkali yang saya dapatkan praktek sehari-hari, gemetar itu sebagai panduan untuk tanda gejala yang tidak normal. Gemetar saja belum tentu itu suatu gula darah yang rendah, tetapi bisa juga gula darah yang tinggi ya. Nah, bagaimana bisa memastikan gula darah yang rendah itu? Biasanya kumpulan gejala gula darah ya, bila yang rendah ini ya, gemetar ya, keringat dingin, debar-debar, merasa lapar, bahkan pusing, dan kadang-kadang juga kesadarannya nurun. Nah, sedangkan gula darah yang terlalu tinggi ya gemetar juga ya. Kadang-kadang seperti tanda ini pasien
memang anjuran dokter kalau gemetar langsung makan atau minum, tapi ternyata itu gula darah yang tinggi. Nah, inilah yang disarankan untuk memastikan kalau bisa ada banyak gejala yang timbul, gejala ngedrop, ya gula darah di bawah 70, gemetar, keringat dingin, debar-debar, merasa lapar, pusing. Kalau ada ini segera dicek. Kalau memang rendah, segera untuk membatalkan. Ya, tapi kalau hanya gemetar saja, mungkin kita harus konfirmasi. Jangan-jangan gula darah yang terlalu tinggi pada saat setelah makan sahur atau setelah makan buka, karena takut ini gula darah kalau kena obat ngedrop, ya maka dicek dulu lah, ya. Itu mungkin sebagai panduannya, itu lebih bahaya yang gula drop daripada yang gula darah tinggi. Dan saya lihat di rumah sakit kita ini, setiap laporan pagi, saya tidak mengharapkan lebih banyak orang yang masuk gula darah, penyakit diabetes itu karena gula darah drop. Alhamdulillah kok tidak ada. Mudah-mudahan tidak adanya ini sungguhan atau palsu, ya. Kalau palsu ini maksudnya tidak sampai di sini sudah ditangani sendiri, ya. Oke, mungkin itu. Ya. Baik, berarti memang lebih berbahaya jika kadar gula drop, ya dokter. Ya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini apa dokter, yang menyebabkan kadar gula ini turun? Ya, jadi kalau gula darah drop itu seringkali memang sering terjadi pada orang-orang yang memang gula darahnya belum terkontrol. Yang kedua, belum konsultasi ke dokternya, sehingga obat yang diminum saat sebelum bulan Ramadan tetap dilanjutkan pada waktu bulan Ramadan. Nah, seperti tadi saya jelaskan, ada beberapa obat yang harus dipindahkan ke selama bulan Ramadan. Apakah itu tetap di bulan dimakan pada pagi hari pada waktu sahur, atau harus dipindahkan ke buka puasa. Ini penting sekali, makanya kontrol 3 bulan sebelum melakukan menjalani ibadah puasa. Yang kedua, kalau gula darah yang tinggi itu dokter, ternyata juga bisa memicu tadi awalnya kencingnya jadi banyak, ya. Selain karena kopi, selain karena teh atau coklat, ya, ini bisa memicu keluarnya air yang tinggi. Kalau orang itu dehidrasi, ini juga membahayakan. Meskipun tidak makan, dia akan bisa memacu gula darah yang tinggi, karena hormon-hormon yang seperti adrenalin, ya, atau growth hormonnya, ya. Adrenalin itu sangat cepat meningkatkan gula darah melalui pemecahan simpanan gulanya. Gulanya makin tinggi, kencingnya makin tinggi. Nah, ini orangnya menjadi dehidrasi cepat. Nah, pusing, sakit kepala pun ini juga tanda daripada dehidrasi. Jadi harus hati-hati. Kalau ada tanda pusing, pastikan apakah bukan karena tanda dehidrasi. Karena orang diabetes itu takut untuk gula darahnya naik, tapi juga takut gula darahnya turun. Nah, kalau gula darahnya naik, maka menyusun strategi pada saat berbuka maupun makan sahurnya kadang-kadang terlalu sedikit. Nah, ini sekali lagi pentingnya untuk mengontrol gula darahnya, untuk meyakinkan kalau makan ini aman, kalau makan itu aman, tapi harus ditambahi apa. Nah, itu mungkin. Baik, berarti sangat penting mengatur makan, buka, dan sahur, begitu ya dokter? Untuk komposisinya dokter mungkin seharusnya seperti apa makanan buka dan sahurnya dokter? Ya, kalau secara gamblang, ya, kalau kita perhatikan, karena pada waktu makan sahur kita tidak menghendaki memberikan obat yang kerjanya menurunkan gula darah drastis, karena harus dipindah ke makan berbuka. Nah, tentunya obat yang tidak mempengaruhi penurunan gula darah drastis ini efeknya juga kecil, maka kita harus menyusun dari jumlah kalorinya. Tadi selain jenisnya, jumlah kalorinya mungkin agak dikurangi untuk makan sahur, ya. Mungkin kalau kita berikan gambarannya 30%
itu makan di sahur dari jumlah kalorinya dengan komposisi tidak mengandung gula pasir. Ya. Yang kedua, karena tadi pada waktu makan berbuka ini bisa seperti makan seperti biasa sebelum bulan Ramadan. Nah, siangnya gimana dokter? Siangnya itu bisa saja bisa diberikan tapi bukan yang besar ya. Mungkin berikan hanya setengah dari porsi yang biasanya pada makan siang setelah terawih. Nah ini terawih lupa saya, sebenarnya terawih itu termasuk olahraga juga ya. Jadi jangan khawatir yang biasanya melakukan aktivitas fisik dengan olahraga ini tidak bisa pada waktu siang hari terawih secara rutin, malah menambah ibadah ya, udah sunahnya ya. Itu mungkin ya. Jadi silakan aja, tidak masalah untuk mengatur. Ini penting ya, kontrol ke dokter 3 bulan sebelumnya. Ya, sangat penting untuk mengontrol 3 bulan sebelumnya. Berarti makanan sangat berpengaruh ya dokter ya, faktor utama dari kadar gula darah begitu ya dokter. Juga tadi disebutkan aktivitas, jika aktivitas berlebih kadar gula darah bisa cepat menurun, begitukah dokter? Iya. Dan untuk pasien diabetes dokter yang suka olahraga, selain seperti kata dokter Sony, jika tarawih pun bisa termasuk ke dalam aktivitas olahraga. Adakah saran yang lain dokter? Mungkin ada yang semangatnya masih tinggi untuk melakukan olahraga seperti jalan sehat atau treadmill atau bagaimana, itu apakah masih diperbolehkan dokter dan waktunya kapan? Ya, olahraga yang dianjurkan untuk orang diabetes termasuk kategori aerobik. Nah, aerobik jenisnya apa? Bisa berjalan kaki, bersepeda ringan ya. Namun kalau treadmill agak berat ya. Yang biasa treadmill mungkin atau olahraga yang lebih berat ya, main bulu tangkis, main tenis mungkin lebih baik malam hari. Itu karena tadi cadangan gula pada orang diabetes itu karena ada minum obat dan perubahan daripada hormonal, maka cenderung untuk terjadinya gula darah yang turun, dan ini sangat membahayakan. Ya, baik. Kemudian dokter, biasanya tidak hanya pada penderita diabetes dokter, pada orang normal saja, jika kita merasakan lemah, lemas, letih, itu pasti kita tidur. Nah, untuk kaitannya dengan kadar gula dokter, apakah ini juga bisa membantu atau tidak sama sekali? Tidur? Iya. Oh iya, tidur bagus sekali ya kan, sudah berarti kan mengurangi. Jadi kita membuat kita untuk pola hidup kita penderita diabetes itu ternyata dibagi aktivitas fisik dan juga tidur menjadi perhatian. Berapa banyaknya? Kurang lebih kalau bisa 6 jam dalam satu hari. Nah, kalau kebetulan bulan puasa ini ada tadarusan, ya mungkin pada waktu itu di-switch pada malam harinya, kehilangan tidurnya berapa jam, mungkin bisa 1 atau 2 jam untuk di siang hari, sisanya dibuat tidur mungkin tengah malam ya. Kalau misalnya jam 11 ya, jam 11 ditambah 4 jam, mungkin jam 3 sudah bangun, sudah wajar. Jadi tetap bahwa panduan sekarang selain tadi 4 itu istirahat atau tidur menentukan kualitas pengontrolan gula darah. Terima kasih diingatkan. Oke dokter. Oke, tadi makanan kemudian aktivitas. Tadi saya tertarik dokter dikatakan jika untuk minuman pun kita harus berhati-hati selain mungkin penggunaan gula untuk yang dikonsumsi pada pasien diabetes, tadi juga jenis-jenis jenis-jenis minuman pun kita harus berhati-hati seperti teh dan kopi yang bersifat yang bisa menyebabkan buang air kecil lebih sering. Apakah cairan atau beberapa jenis minuman itu juga berpengaruh terhadap gula darah, dokter? Ya, saya rasa kalau untuk pasien diabetes, kalau untuk yang
berbuka puasa itu tidak masalah ya, bahkan dianjurkan juga ya. Pertama, kurma kan mengandung gula yang itu gula sederhana itu ya, bolehlah makan itu dulu dikombinasi dengan air putih. Nah, kalau tidak ada itu boleh minum minuman yang mengandung gula sederhana. Gula sederhana ini gula pasir lah itu ya, atau gula batu itu monggo silakan ya. Toh itu adalah mengoreksi setelah tidak makan dan minum setelah kurang lebih 12 jam itu tidak apa-apa ya. Namun kita ingat juga kalau kita minum gula sederhana maka akan cepat meningkatkan gula darah, tapi juga akan merespon insulin untuk dikeluarkan lebih banyak sehingga cepat diturunkan. Nah, tapi untuk pada saat berbuka puasa saya rasa tidak apa-apa, apalagi kan ada minum obat dan sebagainya ya. Jadi monggo. Kalau soft drink, nah kita tahu soft drink itu kalorinya kurang lebih 300 sampai 250-an. Ya bisa dibayangkan kalau sudah habis itu sama seperti makan snack atau makan paginya aja. Jadi mungkin itu perlu dihindari. Ya, oke. Berarti tidak baik ya dokter ya kalau kalap pada saat buka puasa itu tidak boleh ya dok ya? Ya, kita bisa diajarkan tata cara berbuka. Begitu azan kita mungkin minum air putih atau makan kurma atau makan kue sedikit, dilanjutkan untuk tanpa minum obat itu ya, dilanjutkan untuk melaksanakan salat maghrib. Nah setelah itu berbuka makan itu. Jadi istilahnya kalap itu kan hanya membatalkan puasa ya. Yeah. Jadi jangan berbuka itu jangan membatalkan puasa, kan bukan berarti kalap ya. Oh iya, ya betul sekali dok. Okay. Karena tidak baik apabila segala yang berlebihan itu tidak baik begitu ya dok. Apakah tanda-tanda hipoglikemia atau hiperglikemia yang dibiarkan lama itu akan mempunyai efek yang tidak baik dokter berikutnya? Ya kalau gula darah berbuka puasa terlalu kalap ya gula darahnya tinggi. Nah itu yang kita khawatirkan. Mungkin banyak dari orang sehat pun juga gitu ya, kalap juga bisa. Buktinya setelah berbuka puasa kencingnya lebih banyak daripada biasanya ya. Namun lebih banyak ini masih dalam kategori normal. Namun kalau pada orang yang diabetes, gulanya seperti tadi, kalau makanan yang mengandung gula sederhana yang cukup tinggi, maka cepat meningkatkan gula darah. Dan kita tahu bahwa obat-obatan itu ada yang disebut mulainya bekerja dan lamanya bekerja. Sifat-sifat dari obat tersebut. Kalau yang diminum itu lama bekerjanya, mulai bekerjanya lambat, sedangkan kita makan yang mempunyai dampak atau minum yang mempunyai dampak gula darah yang sangat tinggi, tentunya ini tidak bisa mengendalikan gula setelah makan. Nah, inilah yang membahayakan, yang bisa meningkatkan gula darah bisa sampai 400 dan yang lebih tinggi. Dan ini memicu terjadinya komplikasi akut pada orang diabetes, khususnya yang hiperglikemi. Ya, tapi kalau terlalu sedikit, misalnya, wah aku tak terawih, langsung lanjut terawih, makan snack aja, ya nanti jadi hipoglikemi. Ya, nah ini juga bahaya, bahkan lebih bahaya lagi. Ya tentunya inilah, maka makanlah secukupnya dulu, ya, dan memilih makanannya yang tidak meningkatkan gula secara drastis. Ya, ini akan membantu. Ya, seperti tadi kalau kurma tinggi gulanya, maka ya dimakan jangan kalap juga ya. Ganjil 1, 3, 5 cukup lah ya. Jangan ditambahi terus ya. Nanti lupa makan. Kalau gula darahnya terkontrol dengan cepat, dia akan kenyang cepat, tetapi akan menimbulkan karena insulinnya cepat tinggi juga, cepat menurunkan, maka dia akan risiko ngedrop juga. Nah ini yang bahaya sekali. Jadi begitu. Ya oke. Termasuk apabila makan hanya berbuka, kemudian tidak makan snack, menunggu nanti sahur, bagaimana dokter? Iya,
bisa saja asal ya, asalkan cek gula darahnya. Asalkan cek gula darah. Ya, ada yang seperti itu dokter ya, tetapi mungkin kita tidak tahu, sekolah makanan itu tidak ada ya, kita ini sekolah untuk pinter cari makan. Juga bagaimana makan yang baik. Nah, ini pada umumnya termasuk saya pun cuma demikian. Jadi ya karena jadi dokter, belajar mengenai makanan, jadi tahu memilih makanannya ya. Okay. Baik dokter, di Indonesia ini dokter, kita sangat familiar dengan jamu. Oke, jamu. Dan obat-obatan tradisional itu jamu, dokter. Bukan jamu. Saya kira obat-obat. Oke. Nah, bagaimana dokter? Apakah ada jamu yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes yang bisa mungkin menjaga stamina dan menjaga gula darah selama puasa, dokter? Apakah ada yang dianjurkan atau justru jangan dulu? Iya. Jamu, pengobatan tradisional itu memang kita kenal di negara kita, di Indonesia tercinta ini, yaitu jamu, terapi herbal ya juga ada. Yang satunya sudah terukur, herbal yang terstandar dan sudah banyak penelitian. Nah, namun kita tetap hati-hati. Obat-obat yang saat ini pun, contohnya metformin, itu dulunya juga diketahui punya manfaat pada orang-orang yang makan rumput di daerah tertentu. Rumput, nah telah diteliti punya efek menurunkan gula darah dan dicari komponen yang berpengaruh, akhirnya dapat dipakai secara terukur. Nah, sedangkan jamu itu isinya tidak satu, tapi banyak sekali. Nah, tentunya hal ini kita tidak tahu mana efeknya. Nah, bagaimana sikap dokter? Ya, mungkin tidak boleh melarang, tetapi ya mungkin utamanya tolong diawasi gula darahnya. Apalagi dokter tidak mempunyai pengetahuan mengenai jamu ini apa ya, karena memang kita ada dokter khusus mempelajari tanaman, obat-obatan herbal, ada yang tidak, mungkin begitu ya. Jadi tetap tidak boleh melarang, tapi anjurannya mengontrol gula darahnya. Anjurannya mengontrol gula darah, dan pada saat ini yang terbaik adalah dengan menggunakan obat-obat standar yang sudah jelas lulus BPOM dan kemudian dikontrol juga oleh spesialis, begitu ya dokter ya. Sangat disarankan, tadi beberapa kali pun juga disebutkan oleh dokter Sony untuk kontrol, begitu ya dokter, terutama 3 bulan sebelum puasa. 3 bulan sebelum puasa ada satu yang saya simpan. Supaya kalau kita alhamdulillah sudah bisa menjalani bulan puasa ini dengan baik, penuh, ada satu potensi untuk merubah gula darah yang nggak teratur, yaitu pada saat hari raya. Oke. Nah, tentunya pada saat itu juga perlu dikonsultasikan, bukan saja sebelum dia melaksanakan ibadah puasa, tapi pada saat kontrol sebelum puasa juga ditanyakan apakah obatnya harus dirubah lagi, dengan dosis berapa, makannya gimana, dan kontrol gula darah ceknya apakah sama seperti pada saat berpuasa. Nah, dengan ini lengkap paripurna ini pengetahuan dari pasien itu, mengetahui risiko untuk berpuasa 3 bulan sebelumnya dan bagaimana menjalani berpuasa, dan terakhir setelah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, di situ juga ada yang disebut apa? Balas dendam juga ya. Nah, di situ tetap harus diperhatikan. Tetap bisa mengontrol makanannya. Kalau untuk olahraganya, rasanya sudah, kita ini kalau bulan puasa itu seperti di HP itu di-charge ya. Selesai di-charge seger nanti pas itu. Terus ditambahi makan yang nggak teratur lagi, jadi lebih tinggi lagi. Nah, perlu sekali dikomunikasikan bagaimana hidup menjalani
setelah berpuasa ini. Oke, komunikasi yang sangat penting dan berkonsultasi. Karena penderita diabetes ini sangat harus mengkonsumsi obat dalam jangka lama ya dokter. Iya. Pasti ada tantangan untuk memaintain pasien ini, begitu kan dok? Yang Iya. pengobatan jangka lama. Iya, iya, iya. Pengobatan jangka lama ini atau bahkan diabetes disebut penyakit kronis, ya, nggak mungkin hilang. Ya. Nggak mungkin hilang, kenapa? Pada saat pasien diabetes diketahui penghasil hormon untuk mengontrol gula yang disebut insulin itu hilang 25%, tinggal 75%, bahkan ada yang sampai 50% hilang. Tidak, artinya kalau hilang itu tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Nah, inilah yang menyebabkan pasien tersebut harus minum obat terus karena yang 25% tidak bisa kembali. Nah, ini penting disadari. Nah, tentunya untuk merubah ini perlu edukasi atau saya anjurkan untuk teman sejawat saya untuk meluangkan, untuk memberikan penyuluhan lebih banyak pada saat pasien-pasien yang masih baru. Saya terus terang kalau pada pasien barunya ada 3 aja sudah senep ya. Senep kenapa? Karena saya harus meluangkan waktu lebih banyak lagi. Katakanlah saya 15 menit ya. 15 menit kali 3 sudah 45 menit untuk pasien baru. Nah, bayangkanlah teman sejawat yang punya pasien sampai puluhan. Nah, kalau puluhan ini katakanlah 20, 10-nya pasien baru, maka 15 menit dikalikan 10, 150 menit, sudah hampir 3 jam. Kalau kita praktek mulai jam berapa? Misalnya jam 5 mau ke 3 jam sendiri untuk pasien baru. Nah, ini memang tantangan. Nah, karena tatap muka kita dengan pasien itu tidak bisa lama, perlu pendukung dari keluarga ya. Jadi kalau saya anjurkan kalau pada saat pasien baru keluarga juga mendampingi, karena nanti keluarga bisa menjelaskan lagi ke anggota keluarga yang sedang mendapat diabetes. Demikian juga organisasi kita, dan saya melanjutkan ini periode dari Prof. Agung untuk memimpin PP Persadia. Ini memberikan penyuluhan juga. Nah, saat ini bisa secara online dan offline. Kita kemarin juga mengadakan secara offline, antusiasnya cukup besar, memberikan penyuluhan untuk orang awam yang kebetulan diabetes atau keluarga diabetes. Yang kedua ada organisasi lain yaitu PD. PD ini anggota-anggota PD memberikan penyuluhan kepada pasien-pasien diabetes. Manfaatkanlah ini anggota-anggota kita di Persadia maupun PD untuk membantu kegiatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Kalau Persadia no charge, artinya tidak dibayar ya, karena ini ada suatu non-profit, organisasi non-profit ya. Oke, mungkin itu. Ya, sangat banyak dan besar sekali langkah-langkah yang dilakukan untuk merangkul para penderita diabetes, begitu ya dokter ya. Karena sangat penting untuk berkonsultasi, untuk tetap kontrol kepada dokter Anda. Karena jangankan biasanya dokter, masyarakat kita itu sering malas kontrol dan akhirnya seumpama ada rekan atau tetangga di sekitarnya yang juga mohon maaf mengidap diabetes, akhirnya obatnya disamakan atau bagaimana, padahal itu tidak boleh ya dokter ya. Jangankan berkaca kepada orang lain, kepada diri sendiri pun di bulan pertama, bulan ketiga, kelima dan seterusnya pasti kondisi badan pun bisa berubah ya dokter ya. Itulah pentingnya berkonsultasi. Konsultasi secara sangat gitu, penting ya, konsultasi. Apalagi kalau kebetulan dokternya komunikatif, kapan kita harus kontrol, kapan kalau kita bisa tidak mengetahui bahwa gulanya ini masih bagus. Sering komunikasikan targetnya apa, kayak seperti tadi komunikasikan gula darah pada saat sebelum makan 90-130.
atau kalau yang masih muda bisa 80 sampai 130. Sedangkan setelah makan 140 180. Kalau ini bisa dicapai, tesnya bukan saja pagi hari, mungkin juga bisa siang, bisa malam, atau sebelum makan malam. Kalau ini stabil, meskipun tidak cek HbA1c yang mungkin dikira mahal, mungkin ini bisa sangat mungkin tidak kontrol. Ya, tidak kontrol. Ya, beberapa pasien saya yang sudah bisa mendeteksi dirinya sendiri, bahkan dia kalau khawatir dicek dulu tanpa kontrol, oh masih bagus dia, karena kita komunikasikan dia tidak kontrol, ya bahkan bisa sampai 1 tahun sekali. Dan ini menjadi hambatan saya juga kalau saya tidak kontrol, bukan untuk tanya kesehatan, ngobrol, karena sudah lama ini ngobrol, ini butuh waktu juga. Nah, tapi ada senang juga, maka sebenarnya ada media untuk ngobrol-ngobrol, yaitu ya kebetulan saya di Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia. Di sini tempat ngobrolnya pasien, keluarga diabetes dengan dokter, ahli gizi, perawat, guru olahraga. Karena ini semua anggota itu ada semuanya. Nah ini kalau sudah enggak kontrol, asumsi saya ya mungkin sudah baik, asumsi yang baik aja. Kalau asumsi yang jelek, mungkin saja banyak mungkin pindah ya asumsi baik ya. Tapi kalau yang karena ada satu yang saya khawatirkan, karena tadi jangka panjang, pilihlah dokter-dokter itu obat yang tidak membebani. Ada banyak. Kalau dulu saya ini pedoman dari WHO dan pedoman dari organisasi kita, Perkeni maupun di Amerika dan negara lain, teman sejawat semuanya memilih obat yang efektif, jelas ya. Namun ingat, jangan sampai menurunkan gula darah yang terlalu drastis, terutama yang yang rentan ya. Yang kedua, ini beberapa pasien itu sudah concern, jangan meningkatkan berat badan. Nah, ini kalau berat pasien saya sudah mulai bertanya-tanya, dok kok berat badan saya tinggi. Nah, kita mulai merubah. Yang kedua, yang keempat ya, yaitu pada pasien-pasien yang sudah punya penyakit kompleks. Nah, ini harus dipilihkan. Bahkan pedoman sekarang kalau ada sudah penyakit jantung dan ginjal, ada beberapa obat yang dianjurkan. Ya, yang terakhir ya ini yang penting. Karena ini pengobatan jangka waktu lama, harganya. Nah, namun dengan negara kita sudah memberikan BPJS, sudah menyediakan semuanya. Tinggal pengetahuan dokter aja. Bagaimana memilihkan dari 5 itu yang aman. Yang terakhir, kalau gula darahnya kadang-kadang kita lihat pasien kalau berobat tuh sudah acuh tak acuh. Nah, kita targetnya HbA1c-nya berapa nih? Ya, atau gula darahnya berapa? Anda usah terlalu muluk-muluk ya. Namun kalau sudah dia concern kesehatannya dengan baik sekali, kita bisa memberikan HbA1c mendekati normal. Ya, mendekati orang normal. Pada orang diabetes itu kalau kita bisa sebut di bawah 7 HbA1c-nya. Namun kalau tidak bisa, ya ngecek gula darah lah. Penting sekali ngecek darah ini, yaitu 90 sampai 130 sebelum makan, 140, 180 setelah makan. Itu sudah cukup. Ya, baik. Oke, Dokter Sony, saya rasa sangat luar biasa ya sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana menjaga kadar gula darah selama puasa, termasuk kiat-kiat kepada para dokter bagaimana merangkul pasiennya untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Terima kasih sekali Dokter Sony. Sama-sama. Mungkin sebelum mengakhiri dokter, Dokter Sony mau memberi pesan lagi kepada sahabat Dokter Uner TV, monggo silakan dok. Iya, yang pertama mengenai topik ini, puasa aman. Silakan menjalani berpuasa pada bulan Ramadan maupun yang di luar Ramadan. Ya. Namun konsultasikan ke dokter, bapak, ibu atau teman sejawat, perlu menjelaskan obat-obat apa dan aktivitas fisik maupun makanannya. Dan jangan lupa jelaskan
kapan membatalkan, yaitu terutama kalau gula darahnya drop atau gula darahnya terlalu tinggi, dan diingatkan untuk mengontrol gula darah. Ya, yang terakhir ini tidak kentennya. Ternyata dengan adanya TV UNER, mungkin ini promosi aja, cukup banyak yang bisa diambil manfaat, ya, cukup banyak yang manfaat untuk kesehatan. Jadi TV UNER rasanya berperan untuk mengedukasi baik itu dokter maupun masyarakat. Saya dengar, saya ini mendapatkan leafletnya ini tidak dari kalangan dokter, jadi dari alumni saya SD ada. Saya diam aja. Nah, ini berarti Anda tim manajemen ini menyebarkan ke semuanya. Jadi monggo selalu diikuti TV UNER ini, TV FK UNER ya. Ini untuk bisa menambah pengetahuan dan menjaga kesehatan. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sony. Baik, sahabat Dr. UNER TV, sudah cukup lengkap penjelasan tentang bagaimana menjaga kadar gula selama puasa. Puasa bagi penderita diabetes bukanlah hal yang mustahil untuk dijalankan, asalkan dipersiapkan dengan lebih baik. Dan satu hal yang lebih penting yaitu tidak memaksakan diri. Jika ada indikasi medis untuk membatalkan puasa, sebaiknya diikuti karena resikonya lebih besar. Usai sudah sesi kali ini, saya rasa sudah cukup. Saya dan Dr. Sony menemani sahabat Dr. UNER TV di sesi edukasi spesial Ramadan. Tetap saksikan episode-episode berikutnya di program Dr. UNER TV setiap minggunya. Sekali lagi terima kasih waktunya Dr. Sony. Sama-sama. Mohon maaf sudah mencuri waktunya, Dok, di sela kesibukannya Dr. Sony. Dan terima kasih juga sahabat Dr. UNER TV. Jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Dr. Mary beserta kru yang bertugas salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Dr. Mary ya. Medicine